tepatnya di hari Rabu. Hari ini kita akan belajar bersama. Kita akan banyak mengenal sesuatu hari ini. Namun sebelum kita belajar, Bunda mau menyapa anak-anaknya Bunda. Bunda mau lihat semuanya semangat hari ini ya. Iya Bunda. Oke, shalom semua. Shalom Bunda. Selamat pagi. Selamat pagi Bunda. Apa kabar pagi ini? Sehat, cerdas, luar biasa. Semuanya semangat untuk hari ini? Semangat Bunda. Semangat. Kalau mau semangat ya tepuk semangat ya. Oke, tepuk semangat. 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 Oke, nah karena semua semangat, sebelum kita masuk dalam pelajaran kita awal dalam Doa. berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar. Berkati kami semua dan Bunda dan juga orang tua yang mau mengajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita sudah minta pertolongan kepada Tuhan untuk belajar hari ini. Berarti tidak lagi yang malas. Pasti sudah semangat untuk belajar hari ini. Oke, nah sepanjang 1 minggu ini kita sudah 3 hari dengan hari ini kita belajar dengan tema tanaman ya. Iya Dan yang Bunda. pastinya khususnya untuk minggu ini kita belajar 2 tema, yaitu tanaman jenis buah dan tanaman jenis umbi-umbian. Nah, anak-anak sudah tahu semua mana yang disebut dengan jenis buah-buahan. Kemudian kemarin kita belajar jenis umbi-umbian dan pasti mempunyai perbedaan ya dengan tanaman yang lainnya. Kalau tanaman umbi-umbian ini terdapatnya atau tumbuh dalam tanah. Tapi kalau yang lainnya di atas tanah, ada yang di pohon, ada yang di ranting-ranting, ada yang menjalar. Terus umbi-umbian di bawah tanah. Jadi itu perbedaan yang kita kenal kemarin yang kita sudah pelajari. Nah, oke. Hari ini kita akan belajar lagi dengan tema yang sama, tema yang sama juga. Namun sebelum kita masuk, kita akan mengucapkan ayat hafalan kita dulu ya untuk hari ini. Oke, siapa yang sudah tahu ayat hafalan kita minggu ini? Saya Bunda. Dari Efesus pasal 2 ayatnya yang 8. Oke, kita ucapkan sama-sama tapi pelan-pelannya supaya cepat dihafal. Oke, sambil digerakkan juga boleh ya. Ya Bunda. Oke, Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Wow, firman Tuhan ini sangat mudah buat kita ya. Berarti tidak ada lagi yang sombong-sombong bahwa kita boleh hidup, kita boleh bernafas. Itu karena diri sendiri, tidak ya. Tapi atas pertolongan Tuhan dan kita diselamatkan oleh Tuhan itu atas anugerah Tuhan, bukan hasil usaha kita sendiri. Usaha kita mau berbuat baik lah atau melakukan hal-hal yang baik, tidak ya. Itu tidak menjamin kita karena hanya Tuhan yang mampu memberikan kita keselamatan, dan yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan selamat. Oke, jadi itu ayat hafalan kita di minggu ini. Pasti besok-besok sudah dihafal semua ya. Oke, nah tanpa membuang waktu, kita akan langsung masuk saja materi yang pertama. Nah, materi yang pertama ini kita sedang merayakan ya Bunda ya. Sedang memperingati hari kemerdekaan. Nah, mau tahu siapa-siapa sih pahlawan-pahlawan kita? Mau Mau Bunda. ya? Oke, nah materi yang pertama ini akan dipandu oleh Bunda Yurli. Silakan Bunda Yurli. Halo Bunda. Oke, nah seperti yang Bunda Seri katakan tadi, bahwa pada hari ini kita memperingati Hari Pahlawan. Apa? Hari Hari Pahlawan. Nah, Hari Pahlawan itu kita akan peringati setiap tanggal 10 November. Jadi pada setiap tanggal 10 November kita akan memperingati hari apa anak-anak? Hari Hari Pahlawan. Nah, kira-kira kalian tahu tidak pahlawan itu apa? Orang yang telah membela bangsa kita, Betul sekali. yang telah berjuang. Betul sekali. Jadi pahlawan adalah orang yang berjuang, orang yang membela negara kita Indonesia dari penjajah. Dari penjajah ya, karena waktu itu bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang, oleh Belanda ya, dan beberapa negara lain datang ke Indonesia menjajah Indonesia, sehingga ada orang-orang Indonesia yang melakukan perlawanan
Jadi mereka pergi berperang melawan penjajah itu. Dan mereka itu adalah pahlawan. Jadi mereka adalah para pahlawan. Nah, makanya karena pahlawan itu sangat penting, maka pada tanggal 10 November diperingati sebagai hari apa? Hari pahlawan. Nah, kira-kira kalian tahu tidak pahlawan kita yang terkenal dari Toraja siapa namanya? Betul sekali. Nah, pahlawan kita yang terkenal dari Toraja itu adalah ada namanya Pongtiku. Jadi Pongtiku itu adalah pahlawan, salah satu pahlawan yang terkenal dari Toraja. Jadi ceritanya waktu Pongtiku pergi berperang, dia menggunakan tirik lada. Apa? Tirik lada. Jadi dia menggunakan lombok, dia menumbuk lombok banyak-banyak, kemudian dia pakai menyemprot lawannya, musuhnya, sehingga mata musuhnya pedis sehingga tidak bisa melihat dan kemudian dibunuh, ya kayak begitu. Kemudian ada juga pahlawan kita di Sulawesi, namanya Sultan Hasanuddin. Siapa namanya? Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin itu terkenal sekali di Sulawesi, apalagi Sulawesi Selatan ya. Kemudian ada lagi namanya Pangeran Diponegoro. Wow, Pangeran Diponegoro. Kemudian ada namanya Pattimura. Siapa namanya? Pattimura. Kemudian ada pahlawan kita namanya Raden Ajeng Kartini. Jadi perempuan ini adalah memperjuangkan hak perempuan ya, supaya perempuan bisa sekolah, supaya perempuan bisa juga memimpin belajar. Kemudian ada juga namanya Ki Hajar Dewantara dan beberapa nama pahlawan yang lainnya ya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib kita tentang pahlawan. Silakan musik. serentak mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, majulah menerjang, terjang. Serentak, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerjang, tegang. Bergentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Oke, teman-teman. Jadi itu tadi lagu tentang pahlawan kita ya, yang menyerang musuh, kemudian maju tak gentar. Oke, nah itu pembelajaran kita seputar tentang pahlawan. Nah, sekarang kita mau masuk dalam pembelajaran kedua. Kita akan masuk dalam pembelajaran kedua yang akan dibantu oleh Bunda Seri. Silakan Bunda Seri. Bunda
Nah, sekarang kita akan belajar di materi yang kedua. Di sini kita akan belajar dari buku kreativitas. Buku kreativitas, dan kita akan buka halaman 24. Oh, ada apa sih di sana ya? 24. Oke, 23 ada 24. Jadi di sini gambarnya masih kosong ternyata, tapi di atas ini ada petunjuknya. Sudah ada rangkaian di sini, ada gambar daun dengan rangkai. Nah, ternyata di sini kita akan belajar membuat lingkaran. Ini seperti ini. Ini Bunda gunakan uang koin ya supaya semuanya rata. Ini Bunda gunakan uang koin 200 dan Bunda buat seperti ini. Bunda menggunakan pensil untuk membuat lingkaran ya supaya rata. Dan nanti kalau selesai seperti ini nanti digunting ya. Nanti anak-anak akan menggunakan warna ungu. Tapi warna ada juga warna hijau ya, anggur itu ada warna hijau. Jadi di sini tugas kita yang kedua ini kita akan menempel bentuk lingkaran di sini dan bentuknya seperti anggur. Anggur itu ada warna ungu dan warna hijau. Jadi bisa menggunakan warna hijau atau warna ungu. Nah, setelah selesai nanti akan dilem dan akan digunting juga lingkarannya. Gunting tapi pelan-pelan, jangan sampai rusak ya, jangan sampai keluar dari garisnya. Dan setelah itu nanti akan hasilnya seperti ini. Nah, jadi tadi Bunda sudah gunting-gunting bentuk lingkaran yang Bunda cetak menggunakan koin 200. Kemudian saya tempel ke bawah seperti ini. Digunting ya bentuk lingkaran. Nah, ini hasilnya sangat bagus ya, lingkarannya sangat bagus karena Bunda hati-hati menggunting. Jangan sampai mengguntingnya keluar dari garis ya, kan sudah ada garisnya. Jangan sampai keluar dari garis. Nanti kalau keluar garis, nanti tidak seperti anggur, tidak bulat seperti anggur. Bisa dilakukan? Pasti bisa ya. Nah, setelah selesai nanti di materi yang kedua, kita akan lanjut ke materi yang ketiga yang akan dipandu oleh Bunda Novi. Silakan Bunda Novi. Oke, terima kasih Bunda Seri. Sama Bunda. Nah, kita akan masuk ke materi kita yang ketiga. Nah, di materi kita yang ketiga ini kita akan belajar apa ya? Penasaran anak-anak? Penasaran Bunda. Iya, di materi kita yang ketiga ini kita akan belajar mempresentasikan satu jenis buah ya. Nah, jadi anak-anak boleh nanti menggunakan buah pisang, buah anggur ya. Nah, di sini Bunda akan belajar mempresentasikan buah apel. Oke, langsung saja ya anak-anak. Oke, jadi Bunda akan mencontohkan cara mempresentasikannya seperti ini. Shalom, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bunda. Ya, hari ini saya akan mempresentasikan, akan menceritakan satu jenis buah yang saya pegang. Di sini saya memegang buah apel. Wow. Nah, buah apel ini warnanya warna merah, bentuknya bulat dan rasanya manis sekali. Nah, ya, biasa juga ada yang rasanya kayak asam ya. Nah, saya suka sekali dengan buah apel. Oke, sekian. Terima kasih teman-teman. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nanti anak-anak boleh presentasikan bermacam-macam buah ya. Contohnya misalnya anak-anak menggunakan buah anggur. Buah anggur itu warnanya warna apa? Kemudian bentuknya seperti apa? Kemudian warnanya warna apa dan rasanya seperti apa ya? Bisa ya anak-anak? Bisa Bunda. Oke, selamat mencoba. Nah, kita akan masuk di materi kita yang keempat ya. Nanti akan dipandu oleh Bunda Yurlin. Silakan Bunda Yurlin. Terima kasih Bunda Novi. Sama-sama, Oke. Bunda. Nah, sekarang kita masuk dalam pembelajaran kita yang keempat, yaitu pembelajaran kita yang terakhir. Nah, di pembelajaran kita yang terakhir ini, kita akan belajar tentang bagaimana kalau sebelum kita memakan buah, kita harus apa? Mencucinya terlebih dahulu. Nah, kemarin Bunda sudah jelaskan ya, kalau sebelum kita mencuci buah, sebelum kita mau makan buah ya, sebelum kita mau makan buah, kita harus mencuci buah dulu. Karena di buah itu ada bakteri, kemudian ada pestisida, kemudian ada kuman ya. Biasa ada
orang juga ada, kalau seumpama kita membeli di pasar, kemudian orang pegang-pegang, kemudian kita tidak tahu apa yang ada di tangan orang itu, kemudian pegang buah yang akan kita beli, kemudian kita beli, kita langsung makan, nanti di situ ada banyak bakteri dan kuman-kuman ya. Jadi ingat anak-anak, sebelum kita mau makan buah harus kita cuci. Nah, cucinya itu harus di air yang mengalir. Jadi kalau ada keran, kemudian cuci buahnya di bawah ya. Di sana, di sini Bunda ada tampilkan gambar ya. Jadi caranya mencuci buah seperti itu ya, harus di bawah air yang mengalir. Dan ingat, ketika kita mau makan atau kita mau minum, kita harus berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan untuk makanan dan minuman yang akan kita makan, supaya Tuhan memberkati apa yang kita makan dan apa yang kita minum, supaya itu bisa berguna bagi tubuh kita. Jadi anak-anak ingat ya, apapun yang kita makan, apapun yang akan kita minum, kita harus bersyukur dulu sama Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan makanan itu dan minuman itu kepada kita lewat orang tua kita, lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa anak-anak? Bisa Bunda. Oke, nah itu adalah materi kita yang terakhir, dan saat ini kita akan menutup video pembelajaran kita. Nah, seperti yang Bunda Seri tadi katakan, bahwa ayat hafalan kita pada minggu ini dari mana lagi anak-anak? Dari Efesus 2 ayat 8. Betul sekali, Efesus 2 ayat 8. Kita akan ucapkan sama-sama ya. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi anak-anak harus ingat bahwa keselamatan yang diberikan kepada kita itu adalah cuma-cuma, bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, tapi itu semata-mata adalah pemberian Allah kepada kita, karena Allah itu sangat mengasihi kita sehingga Tuhan mengaruniakan siapa? Anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita. Dan ingat anak-anak, nasihat kita adalah kalian harus rajin makan buah dan sayur-sayuran. Jadi supaya badan kita sehat dan kuat, jangan lupa makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Bisa anak-anak? Bunda. Oke, nah saat ini kita akan menutup video pembelajaran kita. Kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita ucapkan doa selesai belajar bersama-sama. Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, nah demikian video pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa setiap tugasnya dikerjakan. Dan nanti kalau presentasi buat video ya, kemudian kirim ke Bunda. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatannya anak-anak. Bisa? Bisa Bunda. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya besok. Bye-bye anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.